Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Indriani Ramadhani dengan NIM A1P1 24011, jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Judul materi yang akan saya bahas hari ini yaitu Pemikiran Geomorfologi. Definisi geomorfologi. Geomorfologi merupakan studi yang mempelajari bentuk lahan dan proses yang mempengaruhinya, serta yang menyelidiki hubungan timbal balik antara bentuk lahan dan proses-proses itu dalam susunan keruangan. Adapun kata dasar yang melandasi geomorfologi, yaitu geo yang artinya bumi, morfo artinya permukaan, dan logos artinya ilmu. Hubungan antara geomorfologi dan geografi, yaitu hubungan antara keduanya tersebut, antara geomorfologi dan geografi adalah geomorfologi geografi yang merupakan ilmu yang mempelajari suatu hubungan geomorfologi dengan objek material dalam geografi. Kajian geomorfologi geografi ini menghasilkan suatu ilmu bentang lahan, bentang alam, dan bentang geografi. Proses pembentukan geomorfologi. Proses geomorfologi ini dibedakan menjadi dua proses, yaitu eksogen atau tenaga asal luar bumi yang umumnya sebagai perusak, dan proses endogen atau tenaga yang berasal dari dalam bumi. Sebagai pembentuk, keduanya bekerja bersama-sama dalam merubah permukaan bumi. Perkembangan ilmu geomorfologi. Geomorfologi ini dibagi menjadi dua era, yaitu era sebelum 1970-an. Ini kita dikenal adanya paradigma Davis, yang dimana paradigma Davis ini menekankan geomorfologi untuk mengkaji struktur, proses, dan stadium. Dan di era setelah 1970-an ini kita kenal dengan paradigma King, yang dimana paradigma King ini ditekankan pada bentuk lahan, materi, serta proses. Faktor-faktor geomorfologi. Pembentukan bentuk lahan suatu wilayah melalui proses erosi, transportasi, dan pengendapan sungai, gelombang, angin, danes, serta melalui kekuatan vulkanisme dan pembentukan gunung. Peran kajian geomorfologi. Geomorfologi juga berperan dalam pencegahan bencana seperti banjir, dengan memahami aspek hidrologi dan kemiringan lahan. Studi ini sangat penting untuk memahami evolusi permukaan bumi dan dampaknya pada lingkungan dan manusia. Kedudukan geomorfologi dalam keilmubumian. Geomorfologi ada yang dimaksud dengan klimatologi, geografi, oceanografi, mineralogi, petrografi, geologi, dan stratigrafi. Bentuk lahan atau objek material geomorfologi. Yang pertama yaitu kenampakan fisik permukaan bumi yang mempunyai bentuk, mencirikan suatu proses tertentu yang dihasilkan oleh sebab alami. Yang kedua merupakan kenampakan permukaan bumi yang terjadi akibat genesis tertentu, sehingga menimbulkan bentuk khas yang dicirikan oleh sifat fisik material akibat proses alami yang dominan, dan dalam perkembangannya dapat dikaitkan dengan struktur tertentu. Bentuk lahan atau genetik. Bentuk lahan gunung api ini seperti bentuk lahan marin, bentuk lahan fluvial, bentuk lahan struktural, bentuk lahan solusional, bentuk lahan dan udasional, bentuk lahan eolin, bentuk lahan organik, bentuk lahan glasial, dan bentuk lahan tropogenik. Kelompok kajian geomorfologi. Yang pertama yaitu geomorfologi statis, mengkaji bentuk-bentuk permukaan bumi yang nyata. Yang kedua geomorfologi dinamis, yang mengkaji gaya dan proses yang menyebabkan suatu bentuk permukaan bumi itu terjadi. Geomorfologi genetis, mengkaji perkembangan relief permukaan bumi. Geomorfologi lingkungan, yang dimana geomorfologi lingkungan ini mengkaji bentuk-bentuk ekologis bentangan alam dengan menggunakan ukuran tertentu.
Tipe studi geografi. Geografi sendiri memiliki 3 tipe, yakni physical geografi, human geografi, serta environmental geografi. Dan geonomencen science, yang dimana 3 bentuk lahan wadah, ekosistem, lingkungan abiotik, yang dimana unsur abiotik ini adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas benda-benda mati dan sangat berpengaruh dalam kehidupan makhluk hidup seperti air, angin, cahaya matahari, derajat keasaman, garam, kelembapan udara, suhu dan tanah, serta lingkungan kultur, yang dimana lingkungan yang dibentuk oleh aktivitas manusia seperti lanskap budaya di pedesaan, hutan, kawasan perkotaan, dan kota. Struktur arkeologi tetap di darat atau air, konstruksi dan lingkungan binaan dari berbagai usia, bersama dengan penjembatan jalan, saluran listrik, dan industri, serta area lingkungan biotik. Lingkungan biotik adalah daerah atau kawasan yang berbentuk dari komponen biotik, yaitu makhluk hidup dan mikroorganisme. Manfaat dari geomorfologi, yaitu dapat membantu memahami evolusi permukaan bumi dan dampaknya pada lingkungan dan manusia. Geomorfologi juga dapat membantu mencegah bencana seperti banjir dengan memahami aspek hidrologi dan kemiringan lahan, serta membantu mempelajari masalah penggunaan lahan secara ekstensif, dan dapat membantu pula mengembangkan peta penggunaan lahan yang lebih bervariasi. 3 konsep geomorfologi. Yang pertama, uniformitarianisme, gagasan bahwa bumi selalu merubah secara seragam dan bahwa masa kini adalah kunci masa lalu. Yang kedua, peran struktur geologi, yang dimana peran ini mempelajari suatu aktivitas seismik, pola cuaca, dan pergerakan tektonik untuk membantu dalam persiapan menghadapi potensi kejadian buruk. Yang ketiga, laju erosi diferensial. Erosi diferensial adalah suatu proses geologi di mana lapisan batuan atau material yang berbeda terkikis pada tingkat yang berbeda-beda karena perbedaan ketahanannya terhadap pelapukan dan erosi. Baik, itulah tadi pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.